Kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas Injil terlebih dahulu, baru nanti kita akan seperti biasa akan memasuki eee, bacaan pertama dan kedua. Ya, bagi teman-teman yang baru hadir silahkan baik di YouTube maupun di Zoom bisa untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, di kolom chat baik di YouTube maupun di live YouTube maupun di Zoom. Ya, terima kasih. Kita mulai Injil Matius. Injil Matius pada kesempatan minggu hari ini adalah lanjutan dari minggu lalu, bacaan minggu lalu dan 2 minggu lalu. Jadi 3 minggu berturut-turut kita akan mendengarkan perumpamaan-perumpamaan dari Yesus. Sudah saya ceritakan, saya sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu bahwa dalam Injil Matius ada 5 blok pengajaran Yesus. Ya, 5 blok pengajaran Yesus. Ada khotbah di bukit, ya khotbah di bukit, ada yang terkenal, ada pengajaran tentang misi Matius 10, pengajaran melalui perumpamaan yang akan kita bahas Matius 13, pengajaran tentang gereja Matius 18 dan pengajaran akhir zaman Matius 23 dan 25. Sudah saya jelaskan kenapa ada 5, karena bagi Matius, Yesus adalah Musa yang baru. Seperti Musa mempunyai 5 buku Taurat. Apa saja mereka kita tahu, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya. Begitu juga di Injil Matius, Yesus mempunyai 5 blok ajaran karena dia adalah Musa yang baru dan lebih besar dari Musa. Ya. Kita fokus sekarang di Matius 13. Kita sudah tahu ada 7 juga, 7 perumpamaan. Nomor 1, 2, 3, 4 sudah dibahas pada pertemuan terakhir, ya pertemuan minggu lalu dan 2 minggu lalu. Dan sekarang kita mencoba fokus di tiga perumpamaan terakhir. Ya, harta terpendam, mutiara dan pedagang, dan juga pukat, tentang pukat. Mari kita baca, izinkan saya membaca Injil pada hari ini. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertilah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, ada kesalahan teknis, nggak apa-apa. Mari kita, seperti yang sudah saya sampaikan dalam pembelajaran sebelumnya, Bible study sebelumnya, untuk perumpamaan adalah sebenarnya sebuah riddle, ya, sebuah teka-teki yang perlu dijawab, yang perlu dipecahkan oleh para pendengarnya. Untuk memecahkan teka-teki ini, perumpamaan ini, seorang harus melihat elemen-elemen yang tidak wajar, elemen-elemen yang sebenarnya kalau didengarkan mengejutkan. Oke, mari kita coba mencari elemen-elemen yang tak terduga yang mengejutkan dari perumpamaan-perumpamaan yang kita dengarkan tadi. Menemukan harta karun, ya, dan menemukan mutiara yang berharga tentunya sangat menggembirakan. Tetapi menjual segala sesuatu untuk mendapatkan harta dan mutiara sepertinya ada hal yang ceroboh dan bahkan bodoh, ya. Jadi konteksnya seperti apa? Kalau kita kembali ke zamannya Yesus, itu zaman yang susah,
belum ada bank, ya, belum ada tempat penyimpanan safe house seperti itu ya, brankas besar belum ada. Jadi orang kaya di saat kondisi negaranya sedang perang atau wilayahnya diserang musuh, ada perampokan segala macam, hal yang akan dilakukan adalah mereka akan menyembunyikan harta tersebut. Ada di gua atau disimpan dipendam di dalam tanah. Ini bagian wajar orang-orang zaman itu untuk menyembunyikan harta kekayaan mereka. Ya karena belum ada bank. Nah, mungkin karena pemilik dari harta ini tidak bisa kembali dan mungkin sudah lama terpendam sehingga pemiliknya tidak ada, sudah wafat, sudah meninggal, sehingga harta itu ya di sana seterusnya. Dan suatu hari ada seorang yang kebetulan membajak tanah, mungkin seorang yang bekerja pada tuan tanah di situ sebagai petani atau ya tukang kebun, kemudian saat dia bekerja dia menemukan harta tersebut, ya, menemukan harta tersebut. Dan konteksnya seperti itu, dan oleh karena itu dia menjual semuanya dan membeli ladang itu. Tapi permasalahannya adalah kalau kita dapat harta karun, apa yang kita lakukan? Ya kita ambil. Kita ambil, lalu kita bawa lari. Iya, kita ambil, ya kita jadikan milik kita. Ngapain beli ladangnya lagi? Ya. Jadi ini suatu yang sebenarnya agak janggal ya. Kenapa dia harus repot-repot beli ladang? Ya kalau bisa diambil ya diambil. Nah, kalau misalnya hartanya luar biasa banyak, ya baru di situ kita utak-atik akal sedikit ya. Kita ambil sedikit hartanya, kemudian dengan uang yang ada kita beli ladangnya ya sehingga lebih gampang untuk mengambil hartanya. Toh kalau kita tiba-tiba menjual semua harta benda, kita untuk membeli ladang tersebut dan kemudian yang punya ladang ya tiba-tiba tahu di situ ada harta karun lalu dia tidak mau menjual bagaimana? Ya jadi resikonya luar biasa. Ini resikonya luar biasa dan bisa dikatakan cukup tindakan yang bodoh. Ya, begitu juga dengan seorang pedagang yang membeli mutiara. Ya, seorang pedagang yang membeli mutiara. Kita tahu beberapa dari kita mungkin seorang businessman, ya, bisnis entrepreneur dan businessman, businesswoman, dan kita tahu bahwa untuk usaha kita butuh investasi, ya, butuh investasi. Dan ada investasi resiko rendah, low risk investment, tapi juga ada investasi yang cukup besar. Yang resiko yang cukup besar, tapi profitnya juga cukup besar. Ya, profitnya cukup besar. Dan kita tahu kalau kita mau untuk besar ya harus siap resiko. Tetapi kita juga tahu bahwa walaupun kita high risk investment, walaupun kita invest di yang resikonya besar, kita pasti tidak semuanya diinvestasikan. Kita masih perlu untuk sehari-hari. Kita masih perlu untuk menghidupi keluarga kita. Kita masih perlu seandainya investasi gagal, setidaknya masih ada simpanan. Itu rasionalnya itu ya, orang berbisnis ya pasti kita teman-teman yang berbisnis juga pasti tahu itu. Tetapi ini pedagang saat melihat mutiara yang dicari-cari menjual semuanya ya, segala sesuatu dijual. Dia mau makan apa? Mutiaranya bisa dimakan. Ya bagaimana setelah diambil ternyata mutiaranya tidak bisa dijual lagi. Bagaimana? Ya investasinya hancur lebur ya. Tapi inilah yang ingin ditunjukkan kepada para pendengar Tuhan Yesus, bahwa menemukan kerajaan Allah itu seperti menemukan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Ya. Dan ini tidak bisa dicuri maupun ditipu untuk mencapai kerajaan surga, kerajaan Tuhan, ya kerajaan Allah. Kerajaan Allah sesuatu yang sangat berharga dan kita harus mencapainya, ya mencapainya dengan apa? Dengan memberikan semua yang kita miliki secara total, ya secara total harus diberikan kepada, ya diserahkan agar mendapatkan kerajaan Tuhan. Sebenarnya tema memberikan seluruhnya kepada Yesus, ini bukan tema baru di Injil Matius. Kalau kita kembali ke Injil Matius, teman-teman bisa lihat lagi pelajaran kita di Matius 10. Ya, Yesus berkata, jika kamu mengasihi orang tuamu, ayah ibumu lebih daripada aku, kamu tidak layak. Ya, tidak layak kepadaku, ya tidak layak untuk mendapatkan aku, untuk ikut aku, menjadi muridku tidak layak. Jadi Yesus bilang, kalau kamu ikut saya, semuanya harus ditinggalkan, semuanya harus diserahkan. Coba juga sekarang pesannya bahwa kerajaan Allah ini
sangat berharga. Dan untuk mendapatkannya kita harus menyerahkan semuanya. Nothing, all or nothing. For Jesus and for the kingdom ya. Menyerahkan semuanya atau tidak sama sekali. Dan ini yang menjadi pilihan. Kalau kita mau ikut Yesus, kita mau menjadi warga kerajaan Allah, ya, menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita harus siap melepas semuanya. Ya. Menjadikan Yesus dan kerajaan Allah prioritas kita. Makanya ini bodoh di mata dunia ya. Mata di dunia, ngapain investasi seperti itu? Ngapain menjual semua buat beli ladang? Ya. Ya, di mata dunia ini bodoh, tapi ya ini konsekuensi kalau kita ingin ikut Yesus. Karena dia sangat berharga dan semua harus diberikan. Iya, begitu. Kita maju. Itu konteksnya seperti itu. Nah, perumpamaan tentang pukat mungkin tidak mengandung unsur yang mengejutkan. Tetapi adalah kesimpulan yang cocok untuk semua perumpamaan tentang Yesus. Jadi perumpamaan terakhir ada tentang pukat, dari 7 itu kemudian ditutup dengan perumpamaan tentang pukat. Ini adalah semacam penegasan dari perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Jadi motifnya, temanya sama dengan perumpamaan gandum dan ilalang atau rumput liar. Kerajaan mengumpulkan semua jenis orang, namun pada hari terakhir kerajaan hanya mengakui mereka yang benar-benar baik. Jadi betul, di dalam kerajaan Allah ada berbagai jenis ikan. Berbagai jenis orang. Ada orang yang baik sekali, ada orang yang ya sedang-sedang saja, ada orang yang ya sebenarnya jahat, ya orang yang tidak mau bertobat tapi tetap menjadi tetap bagian dari gereja, dan kita hidup bersama-sama. Dan sudah saya jelaskan minggu lalu, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi demi kebaikan kita semua. Demi kebaikan kita yang mengikuti Yesus. Jadi Tuhan punya rencana, kenapa dia mengizinkan ikan yang tidak baik pun hidup bersama-sama dengan ikan yang baik, ya, berada di dalam jala yang sama dengan ikan yang baik. Iya. Saya tidak akan berlama-lama di situ. Ada satu hal yang ingin dibahas. Kemudian untuk menutup semua rangkaian pengajaran melalui perumpamaan, Tuhan Yesus bertanya kepada para rasul, "Mengertikah kamu semuanya itu?" Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Ya, ini luar biasa. Kenapa kalau kita perhatikan, sebelumnya waktu perumpamaan pertama ya tentang empat jenis tanah atau perumpamaan gandum dan ilang, para rasul bingung. Mereka tidak mengerti sebenarnya Yesus ngomong apa sih. Yesus ngomong apa. Tetapi sekarang waktu mereka ditanya, apakah kamu mengerti? Jawabnya, ya, kami mengerti. Jadi sepertinya para murid sudah mulai terbiasa dengan ajaran Yesus menggunakan perumpamaan. Yang pertama, tidak mengerti, kemudian tanya Yesus maknanya. Kedua, tidak mengerti, tanya lagi Yesus. Ya, dan ketiga mereka mulai mengerti dan para rasul pun melihat ternyata polanya seperti itu. Ternyata maksudnya seperti itu. Kemudian kata Yesus, maka berkata Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Maksudnya apa ini? Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat. Siapa sih ahli Taurat? Ya. Apa yang dimasukkan oleh Yesus dari ahli Taurat di sini? Ya. Bahasa Yunaninya adalah grammatus, ya, grammatus. Arti harafiahnya adalah seorang penulis, ya, seorang sekretaris, seorang yang mampu menulis, seorang yang mampu ya menulis, kemampuan menulis. Dalam artian kalau dia mampu menulis, dia ya berpendidikan. Karena pada zaman itu tidak semua orang mampu sekolah, tidak semua orang mampu mengenyam pendidikan yang baik. Nah, ahli Taurat itu bisa disebut sebagai seorang Yahudi yang berpendidikan dan secara khusus dilatih membaca dan menulis, secara khusus menyalin teks suci Taurat, ya, teks Taurat atau Torah.
Mereka ini adalah para ahli Alkitab dan juga ahli hukum pada waktu itu. Kenapa? Karena mereka mampu membaca kitab Taurat dan kemudian menulis, ya. Pada zaman itu kan belum ada mesin cetak. Jadi untuk memperbanyak kitab Taurat ya harus ditulis, disalin dengan tangan. Makanya disebut sebagai manuskrip. Manuskrip itu dari dua kata Latin, manu tangan, skrip ya, skrip artinya tulisan tangan, ya tulisan tangan. Dan karena mereka mampu membaca Taurat setiap hari, mereka pun menjadi hafal, menjadi familiar dan ya memberikan komentar, memberikan tafsiran sehingga mereka menjadi ahli hukum Taurat, menjadi ahli kitab suci dan sekaligus menjadi ahli hukum, secara khusus hukum Taurat. Dalam bahasa Inggris kata yang digunakan adalah scribes. Lebih tepat karena scribes itu memang tugasnya menulis. Oke, scribes. Jadi ini tugas mereka. Kalau teman-teman mendengar kata ahli Taurat di dalam bahasa kitab suci bahasa Indonesia, kemungkinan besar ini adalah scribes di bahasa Inggris dan di bahasa Yunani grammatus atau penulis, ya, seorang yang menyalin kitab Taurat dan karena itu dia seorang yang ahli dalam menafsirkan hukum Taurat. Dan karena mereka ahli dengan hukum Taurat, tidak aneh, makanya mereka sering menjadi teman debatnya Yesus. Nah, yang jadi teman debatnya Yesus biasanya Farisi, karena Farisi memang orang-orang yang sangat rajin baca kitab suci Taurat, dan juga ahli Taurat atau the scribes ini, grammatus ini, karena mereka juga sangat tahu di kitab suci secara khusus hukum Taurat. Jadi bagaimana Yesus selalu berdebat dengan orang-orang ini. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa Yesus sebenarnya mempunyai kemampuan yang luar biasa. Ya, kemampuan yang luar biasa, pengertian kebijaksanaan luar biasa mengenai hukum Taurat. Sehingga dia selalu berdebat dengan ahli-ahlinya, ya, dengan ahli hukum Taurat. Kalau Yesus tidak memiliki kebijaksanaan, tidak mengerti hukum Taurat, ahli-ahli Taurat pun tidak akan berdebat dengan dia. Ngapain buang-buang waktu. Tetapi karena ahli Taurat mengakui Yesus, kebijaksanaan Yesus, ya, ilmu Yesus tentang hukum Taurat, mereka pun berani berdiskusi dan berdebat dengan Yesus. Dan kebanyakan ya pada umumnya mereka selalu kalah berdebat dengan Yesus. Ya, nah kata ahli Taurat atau grammatus ini dipakai oleh Yesus ya untuk menggambarkan para rasulnya, para muridnya. Yang pertama, para rasulnya, muridnya yang mampu memperbarui, mampu mempelajari ya baik hukum Taurat Perjanjian Lama maupun hukum yang baru, hukum Yesus Kristus. Jadi dikatakan ahli Taurat atau grammatus adalah para rasul yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama. Jadi perjanjian lama itu adalah harta yang lama itu adalah perjanjian lama, harta yang baru adalah perjanjian baru. Dan ini dua-duanya merupakan harta dan kekayaan dari para rasul yang diberikan Yesus. Dan di sini disebutkan para rasul adalah grammatus ya, ahli Taurat yang seperti tuan rumah, ya kepala rumah. Dan ini menarik, kenapa? Karena para rasul memang kemudian akan menjadi yang disebut sebagai uskup, ya, uskup. Dan kata uskup sendiri ini artinya adalah orang yang menjadi pemimpin komunitas, ya, pemimpin komunitas, ya, dalam artian yang menjadi tuan rumah juga. Ya, jadi ini salah satu tugas dari para rasul adalah untuk menjadi tuan rumah, menjadi uskup, menjadi pemimpin komunitas dengan memberikan kebijaksanaan baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Oleh karena itu kita tidak menghapus perjanjian lama. Ya, jadi kita tetap membawa kitab-kitab perjanjian lama sebagai Alkitab kita karena memang ini perintah dari Yesus sendiri. Kita perlu mengambil kebijaksanaan dari perjanjian lama lalu perjanjian baru sehingga kita sungguh-sungguh kaya sebagai warga, sebagai bagian dari kerajaan surga. Jadi kalau nggak uskup ya itu
artinya overseer ya, overseers, seseorang yang mensupervise, yang mengawasi dan memimpin komunitas ya, episkopus itu bahasa Yunaninya. Dan ya, jadi interpretasi pertama ditujukan kepada para rasul yang menjadi uskup, tetapi interpretasi juga bisa di-expand, ya bisa dilebarkan kepada kita semua yang mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus kita juga harus dalam hal ini kita harus rajin belajar tentang firman Tuhan ya. Dan firman Tuhan baik dari perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sehingga kita dapat menggali ya, menggali harta ya, harta yang berlimpah dari dari kitab suci, dari sabda Allah. Ini menarik kalau kita gabungkan tadi dengan perumpamaan perumpamaan tentang harta yang terpendam dan juga mutiara yang berharga. Kemudian Yesus sekarang di bagian penutupannya ini dia menyebutkan harta yang terpendam, ya harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Mungkin kita bisa membuat koneksi bahwa sebenarnya dalam perumpamaan harta terpendam dan mutiara, Yesus juga berbicara tentang sabda Allah. Ya, sabda Allah. Jadi seorang yang menemukan sabda Allah harus siap meninggalkan segalanya. Ya, menjual semuanya demi sabda Allah. Ya, mungkin dari kita ada yang bertanya, Romo, bagaimana kita bisa sebagai seorang awam ya bisa meninggalkan semuanya untuk belajar sabda Allah ya. Meninggalkan semuanya untuk mengikuti Yesus, meninggalkan semuanya untuk mendapatkan kerajaan Allah. Tidak seperti Romo yang membuat kaul kekal ketaatan, kemiskinan dan kemudian yang meninggalkan semuanya untuk ikut Yesus. Kita nggak bisa Romo karena kita harus menjaga keluarga, menjaga anak, ya kerja buat keluarga, tidak bisa ditinggalkan ya. Nah, ada banyak cara di mana kita juga dapat mengikuti Tuhan sebagai anggota, sebagai awam, ya, sebagai anggota keluarga, sebagai suami atau istri. Ada banyak cara juga di mana kita bisa mengikuti Yesus, ya. Contoh konkretnya ya ikut melayani dalam keluarga itu sendiri dengan penuh hati, ya, dengan memberikan banyak pengorbanan, itu sebenarnya sudah mengikuti Yesus dalam konteks keluarga. Karena saya mengerti menjadi keluarga, ya menjadi suami, istri, orang tua, itu nggak mudah. Ya, punya anak itu nggak mudah, nggak selalu mudah. Ya. Dan ini menjadikan kesempatan untuk ikut Yesus. Kalau kita berikan pengorbanan kita, karya kita, memberikan kerja kita kepada Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, ini pun menjadi jalan kita untuk mendapatkan mutiara yang paling berharga, untuk mendapatkan harta yang terpendam. Ya, itu dari Injil ya, dari Injil. So far ada pertanyaan? Saya cek dulu. Iya. Iya, belum ada, tidak apa-apa. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan pertanyaan atau tanggapan ya, atau komentar yang lain nggak apa-apa, silakan ditulis. Oke, ada dari Gracilyn Angela, halo Mo, saya Gracilyn mau tanya, berarti tidak semua golongan Farisi adalah ahli Taurat ya? Karena mereka spesialis, tulis, oke, paham banget sama hukum Taurat. Terima kasih Romo. Baik, Tuhan berkati. Iya, untuk ahli Taurat tidak semua adalah anggota Farisi, betul. Ada juga anggota Saduki, ada juga yang tidak punya afiliasi. Ya. Dan sekarang kita lihat bagaimana Yesus menyebut para rasulnya sebagai ahli Taurat, ya, the scribes. Jadi kata ahli Taurat atau ahli kitab suci itu umum, tidak hanya terbatas bagi kaum Farisi. Ya, kaum Farisi itu siapa? Kaum Farisi adalah golongan gerakan keagamaan, gerakan religius di dalam agama Yahudi pada abad pertama yang kebanyakan anggotanya adalah awam. Orang-orang awam yang sangat saleh,
yang mencoba menghidupi hukum Taurat dalam konteks komunitas dan keluarga mereka. Sebisa mungkin mereka tahir ya, sebisa mungkin mereka tidak bersentuhan dengan hal-hal najis setiap hari. Ini orang-orang Farisi yang hidupnya saleh ya. Jadi mereka sebenarnya orang-orang saleh, orang-orang yang selalu menaati hukum Tuhan. Iya, kadang-kadang kelewat batas dan kelewat batasnya karena mereka jadi sombong dengan kesalehan mereka ya, jadi angkuh. Sehingga mereka merasa paling benar, yang lain salah, yang lain nggak selamat seperti itu. Jadi hati-hati juga karena kita semua yang saleh ya, yang rajin ke gereja, rajin belajar kitab suci ya, rajin misa, ini bisa terkena godaan ini, kesombongan rohani, sama seperti para Farisi. Jadi hati-hati juga teman-teman. Ya, terima kasih. Terima kasih, Angela. Oke, sedikit trivia. Ini bagaimana para ahli kitab suci, ahli Taurat, ya, mereka yang menyalin kitab suci melakukan aktivitas mereka. Biasanya mereka ada komunitasnya dan mereka punya waktu bersama untuk menulis bersama-sama, ya, menulis bersama-sama hukum Taurat. Ya, bisa dilihat mereka ada satu orang yang membaca, ya, dan kemudian yang lain menulis sambil mengulangi dengan membaca. Ya, jadi mereka bersama-sama ya menyelesaikan satu ayat bersama-sama sehingga kemungkinan salah pun kecil. Nah, kemudian salah kecil karena mereka lakukan secara komunitas, ya, secara komunitas. Dan ini juga merupakan bentuk doa mereka, bentuk ibadah mereka. Jadi bagaimana kita percaya bahwa membaca kitab suci juga ibadah, ya, karena ya kita belajar dari para ahli Taurat ini. Ya, mereka setia melakukan tugasnya, ya, belajar dan menulis sehingga lebih banyak orang lagi tahu. Iya. Terima kasih. Kita lanjutkan bacaan pertama dari 1 Raja-Raja 35, 7 dan 12. Saya baca, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu itu berada di tengah-tengah umat yang Kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapa yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang, atau kekayaan, atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaan. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ya, cerita tentang Raja Salomo yang baru diangkat. Lalu Tuhan menampakkan diri, mau minta apa? Ya. Salomo sebagai simbol dan teladan orang bijaksana. Siapa Salomo? Kita tahu Salomo adalah pengganti Raja Daud, raja ketiga. Ya, Daud raja kedua, Salomo raja ketiga dari kerajaan Israel. Putra dari Daud dan Batsheba. Dan kita tahu, tapi ingat, terjadi perzinahan, meninggal, ya. Jadi Salomo ini anak sah ya, karena sudah di dalam konteks pernikahan antara Daud dan Batsheba. Dan waktu diberikan beberapa pilihan, Salomo memilih kebijaksanaan daripada yang lain. Dan ini adalah pilihan terbalik. Kalau kita perhatikan, kalau seandainya
teman-teman suatu hari Tuhan menampakkan diri dan Tuhan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Kira-kira apa ya? Meminta uang, meminta sukses, meminta kecantikan ya, meminta lebih ganteng lagi ya, meminta talenta supaya bisa musik, supaya jago main bola, semacam mungkin ya. Tetapi lihat Salomo ya, saat ditanya, dia minta hati, sebuah hati yang dapat memahami ya, mana yang baik dan benar sehingga dia bisa memutuskan perkara bagi bangsa Israel. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Tuhan menyebutkan beberapa contoh yang bisa diminta. Contohnya kekayaan, contohnya umur panjang, contohnya nyawa atau hidup dari musuhnya Salomo. Tapi kalau kita bandingkan ya, yang disebutkan opsi-opsi lain yang disebutkan Tuhan sebenarnya adalah opsi-opsi yang bisa dikatakan selfish, ya, egois diri, tetapi untuk bangsa Israel. Menyenangkan hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan, dalam doa kita coba kita lihat apa yang kita minta. Apakah kita minta hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, atau kita minta sesuatu yang membantu kita dalam melayani orang lain. Dan kita tahu sekarang jawabannya, yang menyenangkan hati Tuhan itu yang mana. Jadi kita minta sesuatu agar kita mampu lebih banyak lagi melayani. Lebih baik lagi melayani. Dan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Ini menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pasti akan memberikan. Tuhan memberikan. Seperti yang diminta oleh Salomo, diberikan kepada Salomo. Karena dia tidak minta sesuatu yang selfish, sesuatu yang egois. Tapi untuk semua. Jadi teman-teman kalau berdoa, itu menjadi salah satu model dari doa. Bahkan doa seperti ini juga menunjukkan bahwa Salomo sebenarnya sudah sangat bijaksana. Ya, dengan meminta sesuatu yang bukan untuk dirinya. Ini adalah suatu kebijaksanaan bahkan sebelum Tuhan memberikan itu, Salomo sebenarnya sudah bijaksana. Ya. Oleh karena itu, ya, banyak buku-buku kebijaksanaan dalam Alkitab dikaitkan dengan Raja Salomo ini. Sebagai contoh Amsal itu menurut tradisi juga dari Salomo, Pengkhotbah itu juga dari Salomo, Kidung Agung dan Kebijaksanaan itu menurut tradisi dia mendapatkan inspirasinya dari Raja Salomo ya. Menjadi inspirasinya dari Raja Salomo. Tapi ya nanti kita tahu ceritanya sayang sekali dia akhirnya tidak setia. Ya, tidak setia dan dia mulai menyembah dewa-dewa lain selain Allah. Dan apa yang terjadi, kita tahu setelah dia meninggal, kerajaan Israel pecah jadi dua ya. Kerajaan utara, kerajaan selatan. Jadi kebijaksanaan baik, tetapi ada yang lebih baik. Kesetiaan. Ya, kesetiaan sampai akhir. Selain itu, Salomo adalah sebagai tipe Yesus. Apa kata tipe? Sekali lagi kita sudah pernah belajar dari Bible study sebelumnya ada istilah tipologi. Ini salah satu bentuk tafsir di dalam Alkitab di mana tokoh, figur, institusi atau kejadian di Perjanjian Lama ini muncul lagi di Perjanjian Baru dengan lebih sempurna, ya, dengan lebih sempurna. Salomo adalah tipe Perjanjian Lama dan nanti Salomo akan muncul lagi di Perjanjian Baru, tapi yang muncul ini jauh lebih sempurna dari Salomo di Perjanjian Lama. Siapa dia? Dia adalah Yesus sendiri. Matius 12:42 Yesus mengatakan, di sini sekarang ada yang lebih besar dan lebih bijaksana dari Salomo. Jauh lebih besar. Kalau kita perhatikan tadi kita baca dalam bacaan pertama bahwa tidak ada yang akan lebih bijaksana dari Salomo. Tapi Yesus mengklaim bahwa dirinya jauh lebih besar, jauh lebih bijaksana dari Salomo. Kok bisa seperti itu? Kenapa Yesus bisa mengklaim seperti itu? Sederhana, karena dia adalah kebijaksanaan itu sendiri. Karena dia yang memberikan Salomo kebijaksanaan, makanya otomatis ya dia lebih besar. Ya, Salomo sebagai tipe Yesus, tipe kebijaksanaan. Kita selesaikan?
Kita baca yang pertama. Kebijaksanaan, apa arti kebijaksanaan? Kata kebijaksanaan dalam bahasa Ibrani, hokmah, ya, hokmah. Hak belakang agak lemah, ya, hokmah. Bijaksanaan bisa diartikan demikian, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk hidup sesuai dengan hukum Allah dan penerapan yang tepat untuk hukum ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita kembali ke bacaan pertama, dikatakan Tuhan berikanlah hati yang dapat membedakan benar dan baik dan bagaimana saya bisa menerapkan di dalam keputusan sebagai raja. Ya, ini kebijaksanaan tingkat pertama, pengertian pertama. Kisah yang tentunya saat Salomo di dua wanita yang mengklaim memiliki bayi yang sama. Dan kita tahu ceritanya seperti apa, ini menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dari Salomo. Bagaimana dia menerapkan hukum Tuhan kepada konteks, ya, konteks kepada kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini butuh kebijaksanaan. Dan kalau kita baca Perjanjian Baru, menurut Paulus, kebijaksanaan seperti ini adalah karisma, adalah karunia Roh Kudus. Salah satu karunia yang tertinggi. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan oleh leaders, ya, pemimpin umat. Romo atau awam pemimpin komunitas atau bapak keluarga butuh ini. Bayangkan kalau dia tidak punya kebijaksanaan, tidak mampu menerapkan hukum Tuhan dan hukum moral, ya, hukum gereja pada konteks komunitasnya. Apa yang terjadi ya komunitasnya akan pecah. Ya, keputusannya tidak punya basis, keputusannya mungkin hanya egois. Jadi kebijaksanaan menjadi salah satu keutamaan penting dalam kehidupan berkomunitas, kehidupan menggereja. Bahkan ini sebuah karisma atau karunia Roh Kudus juga. Kebijaksanaan sebagai pengetahuan dan keterampilan praktis. Jadi di kitab suci Perjanjian Lama, ahli buat bangunan, ahli seniman, pelukis, ya, pengukir itu orang-orang bijaksana. Karena mereka mampu menerapkan skill yang sudah diberikan Tuhan. Ya, jadi mereka disebut sebagai orang bijaksana juga. Kebijaksanaan adalah kemudian berikutnya, kebijaksanaan adalah kemampuan untuk hidup secara bermakna. Contoh kalau teman-teman baca kitab Amsal atau kitab Sirak, ya, ini berisi nasihat-nasihat praktis bagaimana menghidupi hidup kita sehari-hari. Bagaimana menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi anak yang baik. Nasihat-nasihat praktis. Karena memang kebijaksanaan berhubungan juga kehidupan sehari-hari. Jadi bisa dibaca di Amsal dan kitab Sirak sebagai contohnya. Kebijaksanaan juga adalah kemampuan untuk menggambarkan misteri kehidupan. Kemampuan untuk menangkap misteri kehidupan. Dari yang paling praktis sampai misteri yang dalam itu semua didapatkan dengan kebijaksanaan. Contohnya kitab Ayub. Karena Ayub bergulat dengan penderitaan. Kenapa orang saleh, orang benar kok menderita? Nah, ini yang coba dijawab oleh Ayub. Atau pengkhotbah, ya. Pengkhotbah menyadari bahwa hal-hal di dunia ini sebenarnya tidak kekal, ya, tidak hal-hal di dunia ini tidak kekal dan hanya kesia-siaan belaka. Waduh, berat. Mungkin next time kita bisa bahas lebih lanjut tentang Ayub atau kitab Pengkhotbah, ya. Sangat menarik, sangat menarik. Pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang misteri coba jawab. Dan ini butuhkan kebijaksanaan. Butuhkan kebijaksanaan. Betul. Oke. Ini dulu untuk bacaan pertama. Kita ada beberapa pertanyaan. Terima kasih dari Alfonsus Resa. Selamat malam Romo. Mau tanya, apa maksudnya Tuhan bersabda kalau sudah Salomo tidak ada yang lebih bijaksana? Padahal banyak santa yang lebih bijaksana dari Salomo. Dilihat dari satu santa setia, sedangkan Salomo setia. Oke, terima kasih. Karena sudah saya sebutkan, ada yang jauh lebih besar dari Salomo dari Perjanjian Baru, yaitu adalah Yesus sendiri. Dan santo-santa menjadi lebih bijaksana dari Salomo karena mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan Yesus. Dan tentunya seperti yang Reza sebutkan, dia para santo-santa setia sampai akhir, ya, setia. Ya mungkin beberapa santo-santa awalnya ya hidupnya dosa, tapi kemudian bertobat dan menjadi
setia sampai akhir. Dan ini tindakan yang paling bijaksana adalah kesetiaan pada hukum Tuhan, pada kasih Tuhan. Itu jawaban saya yang pertama karena para kudus, para sentuh santa berpartisipasi dalam kebijaksanaan Tuhan, ya. Dan kedua, mungkin teks yang kita baca tentang Salomo ini di awal hidup Salomo. Tuhan berjanji bahwa tidak ada yang berbuat tidak yang lebih bijaksana. Tapi mungkin ada syaratnya. Syaratnya bahwa Salomo setia sampai akhir. Masalahnya Salomo nggak setia sehingga mungkin janji Tuhan ini pun dicabut sama Tuhan. Karena memang ada momen-momen di mana Tuhan akan mengambil janjinya kalau kita tidak setia. Ya. Kesetiaan menjadi penting untuk mendapatkan berkat. Kalau kita baca hukum Taurat, ya kitab Ulangan sebagai contoh, kalau kita setia akan diberkati, kalau tidak akan bisa kita lihat. Kamu sepertinya awalnya setia, makanya dia diberkati dengan kebijaksanaan, tapi kemudian seiring berjalannya waktu dia tidak setia dan dia pun mendapatkan hukumannya. Ya, salah satunya ya kebijaksanaannya diambil. Ya, begitu. Oke. Apakah karunia dari Elisa Evanti? Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Apakah karunia kebijaksanaan sama dengan karunia hikmat? Ya, karunia hikmat. Ya, hikmat itu lebih pengetahuan, ya, lebih di level pengetahuan intelektual, mengerti tentang misteri ilahi, mengerti tentang ajaran Yesus, ya, tetap ini hikmah, lebih pada intelektual, lebih pada pemahaman di kepala dalam tanda petik ya. Tetapi ada kebijaksanaan bisa dalam level hikmah, tetapi juga bisa dalam level penerapan, ya, dalam level penerapan. Sehingga hikmah bisa dikatakan sama dengan kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan bisa diartikan lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Ya, itu semoga mengerti sedikit. Oke. Oke, udah ada beberapa pertanyaan di atas, saya lupa. Saya coba jawab dari Elisa Evanti lagi. Sebaiknya dalam pelayanan kita fokus di satu bidang saja atau boleh di beberapa bidang? Bagaimana kita yakin kalau pelayanan yang kita tekuni itu sudah berkenan buat Tuhan? Karena terkadang ada kegelisahan jangan-jangan tanpa kita sadari of glory. Terima kasih Romo. Saya tidak bisa menjawab untuk apakah 1, 2, atau 3. Kalau memang tapi sebagai awam kita punya prioritas ya, ada prioritas pelayanan. Pelayanan utama dan pertama kalau sudah menikah ya pelayanan di keluarga. Jangan sampai lebih banyak waktu di gereja, di komunitas, tapi tidak bisa membawa ke surga anak-anaknya. Nah ini menurut saya perlu ada prioritas dalam pelayanan. Kalau keluarga ya, kalau hidup menikah dan berkeluarga ya pelayanan pertama di keluarga. Kasih tugas kita membawa suami atau istri kita ke kerajaan Tuhan, begitu juga anak-anak kita. Itu tugas paling pertama. Dan kemudian baru kita masih diberikan waktu dan talenta oleh Tuhan, baru kemudian kita pelayanan di tempat lain, di gereja, di komunitas. Iya, kalau punya talenta banyak, punya waktu banyak, ya why not ya? Ya why not? Lebih dari 1, lebih dari 2, nggak masalah. Kemudian beda lagi dengan topik bagaimana supaya tidak sombong ya kita harus sadari terus. Ini saya melakukan ini kenapa? Ya, jadi perlu self examination secara terus-menerus. Perlu di pemeriksaan batin secara terus-menerus dalam doa-doa kita, dalam perenungan kita. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa saya melakukan pelayanan? Saya mencari diri saya sendiri atau sungguh melayani Tuhan. Jadi itu ke dalam, jadi perlu diolah terus, betul. Tapi kalau memang ada kesempatan dan memang bisa melayani lebih banyak, kenapa enggak ya? Buat membangun gerejanya dan untuk kemuliaan Tuhan,
why not? Ya, oke. Asal yang tadi saya sudah bilang, prioritas pertama ya keluarga, kalau kita hidup dalam berkeluarga ya. Baru kemudian extension di gereja dan komunitas. Oke, dari pertanyaan Pak Alfonsus, ada pertanyaan lagi di mana ya? Oke, saya coba jawab beberapa yang dari dari YouTube ya. Terima kasih. Dari Ibu Ratna, selamat malam. Mohon penjelasan makna kerajaan Allah atau kerajaan surga yang menjadi tujuan umat beriman. Oke. Eh, ya, kerajaan surga kalau teman-teman ikut studi kitab suci yang minggu lalu, kerajaan surga atau kerajaan Allah itu ada hubungannya dengan kerajaan yang dibawa Yesus. Jadi konteksnya seperti ini, kalau kita kembali ke zamannya Yesus, orang-orang Israel ini dalam penjajahan Roma, ya, dalam penjajahan bangsa Roma. Dan mereka hidupnya menderita, hidupnya ya sengsara, dan mereka mendambakan seseorang yang akan membawa pembebasan dari tentara Roma, dari kerajaan Roma, dan juga memulihkan kejayaan Israel. Seperti di zaman Raja Daud, di mana kerajaan Israel mencapai puncaknya, ya, kerajaan Raja Daud. Dan mereka, orang-orang Israel pada zaman ini, abad pertama, menantikan seorang Mesias. Ya, kata Mesias adalah orang yang diurapi, ya, orang yang diurapi. Dan kata yang diurapi dalam perjanjian lama ini bisa 3 hal. Bisa raja seperti Raja Daud diurapi oleh Nabi Samuel, bisa imam seperti Harun diurapi oleh Musa, nah seperti nabi ya, seperti Elisa yang diurapi oleh Elia. Tetapi kata Mesias lebih tepat, lebih yang dinantikan oleh bangsa Israel ya secara khusus ya seorang raja seperti Raja Daud. Jadi mereka menantikan seorang raja seperti Raja Daud. Dan Yesus kita tahu adalah Mesias. Kristus dan Mesias itu sama ya, artinya yang diurapi. Dia adalah raja. Dan karena dia raja, dia mempunyai kerajaannya. Jadi Yesus sebagai raja tentunya membawa kerajaan. Dan inilah kerajaan surga. Kerajaan yang dibawanya. Nah, makanya Yesus menjelaskan kerajaan surga ini dengan perumpamaan. Jadi kalau kita perhatikan dari minggu lalu, minggu ini dan minggu lalu, 2 minggu lalu dan sekarang pembahasannya ya perumpamaan tentang kerajaan surga. Yesus mencoba menjelaskan kerajaan surganya itu seperti apa. Dan kerajaan surganya adalah hal yang tidak terduga. Hal-hal yang tidak terduga. Sebagai contoh biji sesawi ya, berarti kerajaannya dulu kecil, tapi ya ini akan berkembang pelan-pelan ya, walaupun perkembangannya tidak terduga. Atau seperti ragi ya, ragi itu sesuatu yang najis sebenarnya. Tetapi dari sesuatu yang najis ini bisa mengubah dunia ya. Karena para rasul ya sebenarnya orang-orang yang hidupnya ya biasa-biasa saja, kadang-kadang najis, kadang-kadang tidak najis ya, karena mereka hidup sehari-hari sebagai nelayan, sebagai contoh ya harus bekerja, tidak bisa terlalu beribadah ya. Nah, jadi kerajaan surga sudah dimulai pada zamannya Yesus dan kita percaya ini adalah gereja dan akan mendapatkan kesempurnaannya di akhir zaman. Di akhir zaman. Jadi ini meliputi kerajaan Yesus, meliputi kerajaan di dunia maupun nanti di akhirat. Di mana Yesus meraja secara penuh. Tapi di sini pun sudah dimulai di dalam gereja di mana Yesus sungguh meraja. Maupun dalam diri hati kita, pertanyaannya kita sudah menjadi anggota gereja, dibaptis, tetapi apakah sungguh Yesus menjadi raja dalam kehidupan kita? Ya, dalam kehidupan kita. Nah, itu Gereja Katolik percaya kita adalah kerajaan Allah dan tapi sudah dijelaskan juga bahwa dalam kerajaan Allah selama masih di dunia ini masih banyak juga anggota gereja yang seperti ikan yang buruk ya atau seperti ilalang atau seperti tanah yang berbatuan. Jadi memang gereja sebagai kerajaan Allah seperti yang Yesus katakan memang nggak sempurna selama masih di dunia ini. Masih ada banyak orang-orang jahatnya, banyak yang tidak setia ya.
dari paus, kardinal, uskup, romo sampai awam, ada yang jahat juga, ya ada yang tidak setia juga. Tapi ya banyak juga yang setia, ya para kudus sebagai contoh. Dan Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Ya, Tuhan mengizinkan hal ini terjadi karena Dia ingin orang-orang yang Dia kasih juga berkembang, menjadi instrumen Allah untuk mendisiplinkan, memberikan anak-anaknya. Itu sudah saya bahas. Kalau mau lihat lagi bisa dicek video minggu lalu ya. Terima kasih Ibu Ratna. Oke, mungkin ke depan tuh secara pendek ya, penjelasan pendek tentang kerajaan Allah. Oke, Ibu Maria Francisca, Romo bahas kitab pengkhotbah. Oke. Mungkin kalau ke depan, kalau bacaan pertamanya kitab pengkhotbah, nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Tapi intinya kitab pengkhotbah itu berisikan sebuah pertanyaan mendasar. Ya, hidup ini kalau kita perhatikan isinya kesia-siaan belaka. Ya, dalam artian banyak hal di dunia ini tidak permanen. Ya, tidak permanen, kekayaan hilang, kecantikan akan hilang. Bahkan hidup ini pun akan hilang. Jadi mau kemana sebenarnya? Itu pertanyaan yang coba dijawab oleh pengkhotbah. Ya, nanti kalau kita ketemu, ya nanti mungkin ke depannya akan lebih lanjut kalau kebetulan pas ada bacaan pertanyaan pengkhotbah. Saat menarik mungkin Ibu Francisca bisa baca-baca dulu. Banyak hal menarik di situ. Dari Bapak Royali Immanuel, malam Romo, kesetiaan yang terutama Tuhan inginkan apa? Oke. Iya, kesetiaan, nanti saya akan bahas ya. Dan bacaan kedua ya, kesetiaan itu seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, kita akan bersama-sama bahas di bacaan kedua. Bacaan kedua ya, kita ambil dari, bukan kita ambil, berasal dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ya, di Roma. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara anak banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ya, maksudnya apa ini? Ya, sekali lagi kalau kita baca bacaan kedua, biasanya memang membingungkan nih. Kenapa? Karena kita hanya mengambil sepotong-sepotong. Ya, sepotong-sepotong dan kadang-kadang memang tidak hanya sepotong-sepotong dan konteksnya pun kita tidak tahu ini apa. Apalagi Rasul Paulus kadang-kadang suratnya sangat teologis, sehingga agak berat. Ya, mari kita bahas supaya tidak berat atau semakin berat. Nanti kita lihat. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Kita perhatikan kata-kata yang saya warnai berbeda, karena ini kata-kata kunci untuk mengerti Paulus. Dipilih dari semula. Kata Yunani yang digunakan karena surat-surat Paulus ditulis dalam bahasa Yunani koine, Yunani sehari-hari. Oke, proginosko ya. Dalam bahasa Inggris for know. Jadi sebenarnya dipilih dari semula itu terjemahan yang kurang pas ya. Kata yang digunakan adalah yang mengetahui sejak semula. Karena kata ginosko sendiri adalah pengetahuan, mengetahui. Belum dipilih ya, tapi masih diketahui. Tapi mengetahui sejak awal. Proginosko. Mengetahui sejak awal. Kenapa? Karena pengetahuan Tuhan adalah sempurna. Ya, Allah tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara sempurna. Karena Allah sendiri berada berada di luar ruang dan waktu. Sehingga Dia, Allah Bapa, ya Allah
Tuhan Allah dapat mengetahui segala apa yang terjadi dalam ruang dan waktu secara sempurna. Dia tahu masa lalu kita, masa sekarang kita, dan masa depan kita. Ini pengetahuan Allah yang sempurna. Dan kemudian ditentukannya dari semula. Kata yang digunakan adalah pro orizo. Bahasa Inggrisnya lebih pas, predestin, ya untuk memutuskan sejak awal. Jadi Allah tahu sejak awal apa yang akan kita alami dan kemudian dia membuat keputusan sejak awal. Ya, karena Tuhan memang ya berkehendak seperti yang dia kehendaki. Ya, dia sejak awal dia tahu dan dia pun sudah memutuskan nasib kita sejak awal. Nah, ini yang menjadi topik pembahasan pada malam ini yang sebenarnya sangat menarik tentang takdir dan kebebasan. Jika Tuhan sudah tahu segalanya termasuk masa depan kita, ya, apakah kita berarti tidak memiliki kebebasan yang nyata? Toh dia sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kita, jadi seolah-olah ya tidak ada kebebasan. Ya, kita hanya apa yang terjadi ya terjadilah. Ya. Yang terjadi ya terjadilah. Makanya ada tokoh reformasi ya menjadi kontemporer yang jadi Martin Luther mengatakan, si Johannes Calvin mengatakan, Tuhan tahu dan mengendalikan segalanya. Dan kebebasan itu sebenarnya tidak ada. Ya, tidak nyata. Jadi Tuhan pun sudah mengetahui sejak awal siapa yang masuk neraka, ya sudah dia putuskan ya dia masuk neraka. Jadi bagi Johannes Calvin, John Calvin, bahkan Tuhan pun memutuskan siapa-siapa saja yang masuk neraka. Ya, yang masuk neraka. Tetapi ini pemikiran seperti ini sangat-sangat tidak bertentangan dengan kebenaran bahwa Tuhan itu kasih. Ya. 1 Yohanes bab 4 ayat 8, Allah itu kasih. Tapi kalau Allah itu kasih, kenapa dia memutuskan seseorang masuk neraka? Berarti dia jahat dong, karena dia sudah memutuskan seseorang untuk masuk neraka. Ya, karena Tuhan sendiri yang menyebabkan orang tersebut masuk neraka. Katanya Tuhan itu kasih. Katanya Tuhan itu baik. Tapi kenapa dia memutuskan seseorang masuk neraka? Iya. Jadi pertanyaan yang sebenarnya menjadi dilema bagi kita semua. Bagi Johannes Calvin, dia sederhana aja. Ya karena Tuhan tahu semuanya, ya udah dia putuskan aja dari awal. Siapa yang masuk neraka, masuk surga. Itu jawaban yang gampang, ya tidak berpolemik. Tetapi kita tahu di kitab suci, bahwa Tuhan itu adalah kasih. Kalau dia kasih, kenapa dia bisa berbuat sesuatu yang tidak mencerminkan kasih itu? Oke. Nah, tradisi Katolik tetap teguh bahwa Allah tidak pernah menentukan siapapun untuk pergi ke penghukuman terakhir atau neraka. Dan bahwa kebebasan manusia adalah nyata dan bagian dari kehendak ilahi. Ya, kebebasan adalah nyata bagi gereja Katolik. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana kita bisa merekonsiliasi atau bisa mencocokkan ya pengetahuan Allah yang sempurna dengan kebebasan kita. Kita baca dulu ajaran gereja. Tidak ada seorang pun yang ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka. Tidak ada. Hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan, ya dosa berat, di mana orang bertahan sampai akhir mengantarnya ke sana. Jadi masuk neraka itu karena sukarela. Karena kita bebas memilih neraka sampai akhir. Ya, kita mengingkar, kita jauh dari Tuhan sampai akhir karena sukarela. Bukan karena Allah yang memutuskan. Ya, jadi Tuhan tidak menginginkan kita masuk neraka. Kita baca dari 2 Petrus 3:9. Jangan ada yang binasa. Allah melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan menginginkan supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Ya, jadi ini sangat menarik. Kenapa? Karena gereja melihat kebenaran itu nyata. Dan hanya kebenaran
dan hanya karena kebenaran kita, kita bisa masuk neraka. Tapi kemudian bagaimana kita bisa konsiliasi ya, merekonsiliasi antara pengetahuan Allah yang sempurna dengan realitas kebenaran kita. Pertama kita selesaikan dulu, kebebasan itu nyata dalam Alkitab. Sebagai contoh, Paulus sendiri bilang, Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan tekun berbuat baik, ya, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakkebinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ya. Jadi pilihannya, jadi Tuhan akan memberikan pada mereka yang berusaha berbuat baik, ya, bekerja keras berbuat baik. Dan berbuat baik adalah keputusan kita. Atau dari 2 Korintus 5:10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup. Ya, yang dilakukan dalam hidup ini. Untuk melakukannya, ya berarti kita butuh kebebasan untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Jadi Tuhan menghukum kita atau mengadili kita berdasarkan apa yang kita putuskan sehari-hari. Dan kalau kita bisa memutuskan berarti butuh kebebasan. Ada juga dari perjanjian lama contohnya dari kitab Sirak, Putra Sirak 11:13. Jangan berkata Tuhanlah yang membuat aku murtad sebab ia tidak berbuat apa yang dibencinya. Jadi kalau seorang murtad itu bukan karena Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak mau kita murtad ya. Tuhan jangan berkata Tuhanlah yang menyesatkan daku sebab Tuhan tidak membutuhkan orang berdosa. Kalau kita sesat, berdosa itu bukan karena Tuhan, karena keputusan kita pribadi. Ya, jadi ini menunjukkan kebebasan kita. Bahwa kitab suci pun berbicara tentang kebebasan kita sebagai yang real ya. Sebagai yang benar. Jadi bagaimana kita bisa menjodohkan, merekonsiliasi, mendamaikan antara pengetahuan Allah dengan kebenaran. Dengan kebebasan. Jadi pengetahuan Allah memang sempurna, tetapi bagian penting dari rencana Allah adalah kebebasan manusia itu juga. Karena pengetahuan Allah, walaupun dia tahu, ya akhir kita akan seperti apa, bukan berarti dia akan, pengetahuannya ini akan mempengaruhi atau akan menyebabkan kita bertindak sesuatu. Contoh konkret, saya berada di atas gedung, contohnya gedung ya di apartemen contohnya ya. Kemudian saya lihat ke bawah lalu lintas, ya ada lalu lintas. Dan kemudian saya lihat ada 2 mobil yang akan bertabrakan. Ya. Saya melihat itu dan saya tahu karena memang jalurnya menuju tabrakan. Jadi pengetahuan saya bahwa akan terjadi tabrakan bukan berarti pengetahuan saya akan terjadi tabrakan itu akan menyebabkan tabrakan terjadi. Tidak. Kedua supir punya tetap kebebasan. Saya hanya mengetahui dan melihat. Tetapi pengetahuan saya tidak menyebabkan kedua supir ini atau kendaraan ini tabrakan. Atau sebagai rekan dokter, ya, dokter contohnya dokter setelah diagnosa, setelah pemeriksaan tahu bahwa bapak ini punya kanker dan hidupnya more or less ya kurang lebih hanya 3 bulan. Ya, hanya 3 bulan. Pengetahuan saya dokter bahwa bapak ini sakit dan bapak ini akan kurang lebih hidupnya 3 bulan lagi, bukan yang menjadi penyebab bapak ini meninggal. Pengetahuan tentang kematian dari bapak ini bukan berarti dia akan menyebabkan bapak ini meninggal atau wafat. Jadi dibedakan antara pengetahuan dan kehendak. Ya, ini suatu hal yang 2 hal berbeda. Ya mungkin Tuhan tahu segalanya, tapi kebebasan kita tetap utuh, tetap sempurna. Ya, tetap sempurna dan ini tidak bertentangan dua-duanya. Nah, mungkin ada yang bertanya kalau Tuhan tahu seseorang masuk neraka, kenapa dia masih menciptakan orang tersebut? Kenapa Tuhan masih menciptakan orang tersebut? Ya ini masih sebuah misteri yang besar kenapa Tuhan masih mengizinkan menciptakan seseorang dan kemudian dia tahu orang tersebut akan masuk neraka. Mungkin
Mungkin jawabannya karena kalau seseorang masuk neraka itu jauh lebih baik daripada orang itu musnah, kembali ke ketiadaan. Atau lebih baik bagi dia ada daripada tidak ada sama sekali. Ya mungkin di neraka menderita, tetapi selama dia masih ada, ya masih eksis, ya, existence, dia masih menjadi objek kasih dari Tuhan. Ini mungkin salah satu jawaban yang bisa diberikan, ya kenapa Tuhan masih mengizinkan, Tuhan masih menciptakan jika dia tahu seorang akhirnya memutuskan ya dengan kebebasannya masuk neraka. Karena Tuhan tetap mengasihi dia, bahkan di neraka sekalipun. Itu jawaban yang bisa diberikan, tapi ini masih misteri, jadi kalau teman-teman sudah masuk surga bisa tanya Tuhan sendiri kenapa seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan keselamatan sebagai pembenaran ya. Pembenaran sebagai keselamatan lebih tepatnya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka dipanggilnya mereka itu juga dibenarkan. Dan mereka dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Kata yang dipanggil, memanggil itu kaleo, ya, dipanggil Tuhan. Jadi panggilan pertama, kadang-kadang kalau kita dengar kata panggilan, itu panggilan jadi romo, atau jadi suster, atau jadi menikah ya, atau hidup berkeluarga. Tetapi sebenarnya ada panggilan yang lebih dasar lagi. Kalau kita lihat Paulus ya, panggilan universal untuk pembenaran dan kekudusan. Kita semua dipanggil untuk dibenarkan, dijadikan anak-anak Tuhan, dikuduskan, diselamatkan. Nah itu panggilan pertama dan utama, mendasar bahwa kita semua dipanggil untuk selamat. Baru kemudian di atasnya bisa jadi romo, bisa jadi suster, jadi awam. Tahap kedua, level pertama adalah kita semua dipanggil untuk selamat. Perhatikan, kata yang digunakan adalah dipanggil. Ya, kata yang digunakan oleh adalah dipanggil. Tuhan, kita dipanggil untuk selamat. Kita sudah ditentukan untuk selamat. Tidak, kata yang digunakan adalah dipanggil. Jadi mengartikan, mengandaikan bahwa ada kebebasan. Ya, ada kebebasan. Karena kalau dipanggil kita bisa nolak dong. Iya. Jadi panggilan untuk keselamatan pun bisa kita tolak. Kenapa? Karena ini mengasumsikan bahwa ada kebebasan dari setiap manusia. Itu. Dan pembenaran ya, membenarkan. Kata yang digunakan adalah dikayo ya. Membenarkan apa artinya? Konteks aslinya adalah dalam pengadilan. Ya, jika seorang berdosa atau seorang yang bersalah dibenarkan atau dinyatakan benar, makanya disebut pembenaran. Bahasa Inggrisnya justified, being righteous ya. Seorang yang sebenarnya salah tetapi dinyatakan benar. Nah, itu disebut pembenaran. Nah, konteksnya seperti itu, kemudian Paulus mengaplikasikannya dalam pengadilan di depan Tuhan. Di mata Tuhan kita semua bersalah, semua berdosa, layak mendapatkan neraka. Tetapi ya, kita mendapatkan pembenaran dari Tuhan Yesus Kristus ya, mendapatkan pembenaran melalui darah dan salibnya dan kebangkitannya. Ini teologi Paulus, kita dibenarkan oleh Kristus sehingga kita bisa kembali ya. Nanti saya lebih terangkan. Lalu bedanya apa teori pembenaran, ajaran pembenaran antara Katolik dan Protestan? Kita memiliki pemahaman yang berbeda tentang pembenaran. Kalau kita kembali kepada Martin Luther ya, yang hanya dengan iman kita dinyatakan sebagai yang benar, ya, doktrin imputasi. Bukan amputasi, tapi imputation ya, imputatio ya, bukan amputasi tetapi imputasi ya, sedikit berbeda. Dalam artian begini ya, jadi kita berdosa, kita salah, kita layak mendapatkan neraka, tetapi darah Kristus ya, kesucian Kristus, kekudusan Kristus, kasih Kristus diberikan kepada kita sehingga kita diselimuti, ya, diselubungi, dipakaikan pakaian kebenaran, dipakaikan pakaian kekudusan. Hingga
Saat pengadilan, apa yang dilihat Tuhan itu bukan dosa-dosa kita, tetapi Yesus sendiri. Sehingga kita dikatakan sebagai orang benar. Iya. Contoh konkretnya adalah kenapa kayak seperti ini? Karena kita menurut Martin Luther, kita semua karena dosa sudah sangat korup ya. Sudah sangat hancur kodratnya. Tidak bisa diselamatkan lagi. Hancur. Dan Tuhan menyelamatkannya bagaimana? Ya dengan menyelubungi kita. Menyelubungi kita dengan ya dengan arahnya. Contoh konkret jadi seperti apa ya? Kalau ada kotoran, ya ada kotoran kemudian ditutupi oleh salju, atau salju ya. Ya ditutupi karena ini yang digunakan istilah yang digunakan oleh teologi. Kemudian turun salju sehingga kotoran ini tertutupi. Dan nanti yang dilihat Tuhan Allah adalah salju yang putih ini, ya salju yang putih ini. Sehingga tubuh kita pun dinyatakan sebagai benar karena Tuhan melihat salju ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sebenarnya kita masih berdosa, ya. Kodrat kita masih rusak, kodrat kita masih hancur. Tapi ya tetap diselamatkan karena yang dilihat Tuhan Allah Bapa ya putranya sendiri, bukan kita. Yohanes Calvin menyatakan bahwa sekali diselamatkan, doktrin kesetiaan para kudus atau perseverance of the saints. Jadi karena kita sudah menyatakan iman kita kepada Kristus, kita menerima rahmat, keselamatan, pembenaran, Kristus sudah mengcover kita, menyelimuti kita, ya kita pasti diselamatkan. Ada dua ekstrim, ya dua ekstrim. Ekstrim pertama adalah orang-orang yang sudah dibaptis, sudah menyatakan Kristus sebagai Tuhan, ya. Tetapi kemudian melakukan karena merasa sudah ditebus, merasa sudah dibenarkan, ya dia seenaknya saja melakukan hal yang dia lakukan, yang inginkan ya, dia tetap berdosa, hidupnya tidak benar. Dan ada yang bilang ya dia tetap diselamatkan. Karena memang sejak awal dia sudah mengakui Kristus sebagai penebus. Sudah diselimuti oleh darah Kristus. Jadi apapun yang dilakukannya, dia tetap diselamatkan. Nah ini satu ekstrim pandangan tentang teori sekali diselamatkan tetap diselamatkan. Tetapi ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang awalnya dibaptis dan mengakui Yesus sebagai penebus, tapi kemudian murtad, sebenarnya ya orang ini pada awalnya tidak pernah menyatakan iman kepada Yesus, ya tidak pernah diselamatkan, makanya dia murtad, ya akhirnya murtad. Jadi bagi orang-orang ini, bagi teori yang pendapat ini bahwa orang yang ditebus Yesus ya pada dasarnya hidupnya baik gitu. Ya, hidupnya baik dan akan setia sampai akhir. Ya, begitu. Jadi ada beberapa pandangan ya. Tetapi ini bukan pandangan gereja Katolik ya. Keselamatan dari dosa sebagai sebuah satu tindakan yang lengkap dan penuh dan akhir dari perjalanan iman kita. Jadi kalau kita sudah beriman, sudah percaya pada Yesus, kita ditebus, ya sudah, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Mau ke gereja boleh, mau bersyukur boleh, enggak juga ya nggak apa-apa. Mau ke gereja untuk memuliakan Tuhan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Toh sudah ditebus. Ya itu, konsekuensinya seperti itu. Konsekuensinya seperti itu. Makanya ini berbeda dengan konsep keselamatan dari gereja Katolik. Pembenaran menurut Katolik. Apa gereja Katolik ya? Mari kita lihat bedanya. Kita lihat juga Injil, kita lihat kembali ke surat Paulus. Semua orang yang dipilihnya dari semula mereka ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Kalau kita lihat Roma 5:19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Menurut Katolik ya, pembenaran membawa transformasi nyata dalam diri seseorang. Jadi ya tubuh kita memang rusak, kodrat kita memang berdosa, kita lemah karena dosa, tetapi tidak total hancur ya. Masih bisa diperbaiki, masih bisa ditransformasi, masih bisa dikuduskan. Nah ini bedanya dengan Luther ya. Luther bilang kita nggak bisa diapa-apain lagi. Ya salah satu cara paling baik adalah mengcover. Tapi deep within di dalam tetap hancur. Berbeda dengan Katolik, ya rahmat pembenaran ini sungguh mentransformasi. Masuk ke dalam ya. Kata yang Inggrisnya infuse. Masuk ke dalam diri kita dan dari dalam kita dirubah. Jadi saat Allah melihat kita, Allah melihat anak-anaknya. Dan sungguh anak-anak ya. Bukan Yesus yang mengcover kita. Tapi Yesus yang bekerja di dalam diri kita sehingga kita pun menjadi seperti Yesus. Ini perbedaan mendasar antara ajaran Luther, Protestan secara khusus Luther dan Katolik. Saya percaya bahwa kita sungguh-sungguh dirubah, transformasi sungguh-sungguh nyata. Makanya Tuhan nanti tentang ajaran, nanti saya jelaskan ya. Nah ini kesetiaan, nanti akan saya jawab tentang kesetiaan ya. Kita baca ajaran gereja dari KGK, ya Katekismus. Karena di dalam tata rahmat, tindakan pertama berasal dari Allah, maka seorang pun tidak dapat memperoleh rahmat pertama, yang darinya muncul pertobatan dan pengampunan dan pembenaran, baru setelah didorong oleh Roh Kudus dan kasih, kita dapat memperoleh untuk kita sendiri dan untuk orang lain rahmat yang menyumbang demi kekudusan kita, demi pertumbuhan rahmat kita. Rahmat dan kasih serta demi penerimaan kehidupan abadi. Oke, maksudnya apa? Ini seperti ini. Doktrin soteriologi itu dari kata soter dan logos, jadi pelajaran ajaran tentang keselamatan. Soter itu artinya penyelamat. Kita melihat keselamatan sebagai relasi dinamis. Benar, pembenaran selalu inisiatif dari Tuhan. Tidak ada yang bisa mendapatkan pembenaran pertama. Ya rahmat keselamatan ini dari Tuhan. Selalu dari Tuhan. Kita nggak bisa mendapatkannya kecuali diberi oleh Tuhan. Nah, rahmat keselamatan pertama ini memungkinkan kita untuk merespon secara bebas terhadap rahmat tersebut. Jadi rahmat masuk ke dalam kita dalam bentuk yang disebut sebagai keutamaan teologis, ya iman, harapan, dan kasih. Nah, karena kita iman, kita pun bisa merespon terhadap Tuhan dengan iman tersebut. Jadi bahkan iman pun itu berasal dari Tuhan. Iman kita untuk merespon Tuhan itu juga berasal dari Tuhan. Ya. Nah, sewaktu kita merespon dengan iman dan juga kemudian menerima sakramen pembaptisan, kita menerima 3 keutamaan teologis, ya, iman, harapan, dan kasih, dan diubah menjadi anak-anaknya dan mengambil bagian dari kodrat ilahi. 2 Petrus 1:3-4. Nah ini saat kita dibenarkan, kita diubah jadi anak-anaknya. Dan karena kita sekarang anak-anaknya, kita pun dapat berelasi kepada Tuhan sebagai Bapa. Dan harapannya relasi kita sebagai anak-anak Tuhan ini relasi yang tumbuh ya, menjadi dewasa, menjadi sempurna. Sebagaimana kita berelasi dengan orang tua, ya awalnya seperti anak kecil tapi kemudian tumbuh terus, ya harapannya menjadi dewasa. Pembenaran juga suatu yang berlangsung dan relasi dinamis dengan Allah. Pengudusan atau pertumbuhan dalam kekudusan. Jadi kita melihat relasi yang dinamis yang terus bertumbuh ya menuju Tuhan. Sudah di dalam Tuhan dibenarkan, tapi harapannya semakin bertumbuh. Ya, semakin bertumbuh. Jadi ini kenapa kita ke gereja? Karena kita ingin menerima rahmat. Sehingga kita pun rahmat ini menumbuhkan kekudusan kita. Kita pun semakin kudus karena menerima rahmat. Itu alasan kita ke gereja. Karena kita ingin menerima rahmat ya, sehingga kita pun bertumbuh dalam kekudusan. Kenapa kita berdoa? Kenapa kita berdevosi? Kenapa kita berkarya, melakukan pelayanan? Karena kita ingin bertumbuh dalam relasi ini.
semakin lama semakin kudus. Dalam artian kekudusan itu kan berpartisipasi dalam kodrat ilahi semakin dekat lagi dengan Tuhan. Dan sehingga saat kita wafat, kita mati dalam kondisi rahmat, dalam kondisi kudus, dalam kondisi persahabatan dengan Tuhan, ya kita bisa masuk surga. Karena surga itu tidak lain adalah ya kondisi persahabatan dengan Tuhan, ya persahabatan permanen dengan Tuhan. Ketekunan dan pertumbuhan dalam kekudusan membawa kita pada kemuliaan kekal. Jadi itu poin yang membedakan antara Protestan, Lutheran secara khusus dan juga Katolik. Nah, Katolik dinamis, bertumbuh dalam kekudusan, ya. Dan tadi pertanyaan tentang apa itu kesetiaan? Ya kesetiaan dalam mengikuti Yesus, kesetiaan untuk tumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Untuk terus mendapatkan rahmat-Nya sehingga kita terus bertumbuh. Ya. Begitu? Oke, coba kita jawab beberapa pertanyaan sebelum kita akhiri. Dari Maria Ines, kalau manusia pada dasarnya masih berdosa, kenapa sesama manusia masih suka menyalahkan ya? Adalah Allah sumber kebenaran. Ya, begini jawabannya saat kita dibaptis, betul dosa kita diampuni. Tetapi kita ingat bahwa tendensi untuk berdosa itu masih ada. Ya. Tuhan tidak mengambil itu saat kita dibaptis. Tuhan tetap mengizinkan kita memiliki tendensi-tendensi itu. Kenapa? Karena kita diajak untuk bergulat, ya, untuk mati raga, untuk setia di dalam kesulitan. Bahkan tendensi-tendensi ini pun kalau kita setia bisa menjadi jalan kekudusan juga. Ya, jalan kekudusan, menghadapi tendensi dan godaan itu bisa menjadi jalan kekudusan juga. Nah, kenapa semua manusia yang suka menyalahkan? Ya mungkin karena belum ya ya masih punya kebiasaan yang perlu diperbaiki mungkin ya. Tapi ya nggak semua orang menyalahkan ya, tidak semua orang ikut saling menyalahkan. Ya. Dari Elisa Evanti, apakah benar kalau saat kita berdosa berkat Tuhan terhalang? Apakah benar kalau saat kita berdosa berkat Tuhan terhalang? Apakah maksud Tuhan tidak mau memberkati kita? Terima kasih Romo. Oke, sekali lagi dosa itu apa ya? Dosa itu putusnya atau melemahnya hubungan dengan Tuhan. Dan sekali lagi dosa itu berasal dari kita, keputusan kita. Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin kita selamat. Tapi kalau kita tidak mau ya, Tuhan tidak memaksa. Iya. Nah, kalau kita sendiri yang memutuskan hubungan itu dengan dosa maut, ya Tuhan tidak bisa memberkati kita karena kita pada dasarnya dengan dosa menolak tawaran kasih Tuhan, menolak tawaran berkat Tuhan. Jadi ada dua dosa dalam moral teologi, ada ya kadarnya, kualitasnya ada dua, ada dosa maut, mematikan, ada dosa ringan ya, venial. Dosa maut ini yang memutuskan hubungan secara total, ada dosa venial yang melemahkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ya bukan Tuhan tidak ingin memberkati, sekali lagi tidak ingin menyelamatkan, tapi karena kita sendiri yang memutuskan hubungan dengan Tuhan. Iya. Begitu kita lihat pertanyaan dari YouTube mungkin ada. Iya. Tadi sudah saya jawab tentang kesetiaan ya. Kesetiaan dalam hidup rahmat